Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan ya. Pak Ridwan jago matematika loh. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaannya ya. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau tuamu. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Yes. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari wilayah Bangka Belitung. Nah, pakaian ini biasanya ada sorban yang dijadikan ikat kepala, namanya sungkon. Nah, anak-anak, sekarang kami bahas tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menghitung banyaknya telur pada dua keranjang ini? Sekarang Bapak mau tanya lagi, bagaimana menghitung jumlah halaman pada dua buku ini? Nah, terakhir adik-adik, bagaimana menghitung kelereng pada dua piring ini? Baik, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, anak-anak, di sini ada gambar satu kotak, Bapak sebut satuan. Satu batang, Bapak sebut puluhan. Satu lembar, Bapak sebut ratusan. Nah, lihat operasi penjumlahan berikut. Contoh satu, itu ada satu batang dan dua kotak, berarti nilainya adalah 12. Kemudian ada dua batang dan tiga kotak, Bapak sebut 23. Nah, ketika dijumlahkan, berarti akan dijumlahkan 3 batang dan 5 kotak, sehingga hasil penjumlahannya adalah 35. Nah, menarik ya anak-anak? Coba lihat soal berikutnya. Di sini ada satu batang dan 7 kotak. Bapak tuliskan menjadi 17. Di bawahnya ada 2 batang dan 4 kotak. Bapak tuliskan menjadi 24. Ketika dijumlahkan, berarti, nah perhatikan baik-baik gambar di sini. Ada 4 batang dan 1 kotak, sehingga jumlahnya menjadi 41. Mudah ya? Nah anak-anak, dalam konsep MNR berarti ya, batang dijumlahkan dengan batang, kotak dijumlahkan dengan kotak, atau angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan, angka puluhan dijumlahkan dengan angka puluhan. Mudah ya? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang penjumlahan bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Murid kelas 1 SD bahagia sebanyak 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Berapa jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut
Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD Sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD Tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Nah, langkah-langkah. Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD Sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Sama dengan 4 ditambah 28 sama dengan 32 orang. Murid kelas 1 SD Tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Sama dengan 2 ditambah 32 sama dengan 34 orang. Nah, jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah sama dengan 28 ditambah 32 tambah 34 sama dengan 90 orang. Kesimpulan, jadi jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah 94 orang. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, banyaknya siswa di kelas 1A 42. Kelas 1B lebih banyak 3 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1 seluruhnya? Dicatat ya. Banyaknya siswa di kelas 1A 22 orang. Kelas 1B lebih banyak 3 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1 seluruhnya? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Berapa coba puding yang tersisa? 6. Coba lihat nih. Nih. Kalau diambil 30 jeruk. Coba berapa jeruk yang tersisa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat. Bapak akan menuliskan di kotak sama dengan satu. Ya, sama dengan puluhan. Satu lembar nilainya sama dengan ratusan. Nah, perhatikan pengurangan berikut. 12 dikurangi 5, Bapak menuliskannya 1 batang dengan 2 kotak. Kemudian diberikan tanda silang 5 buah. Nah, sehingga yang tersisa adalah, lihat,
kotak. 10 berkurang 3. Kita lihat berikutnya. 14 dikurangi 5. Nah, di sini berarti ada 1 batang dan 4 kotak. Nah, kemudian ada 5 tanda silang. Sehingga hasilnya adalah 9. Di sini berarti 1 batang dikurangi 1 kotak. Atau sama dengan 9. Nah, ada lagi 32 dikurangi 17. Berarti 3 batang, 2 kotak. Kemudian ada tanda silangnya. 1 batang menghilang. Kemudian ada 7 kotak. Jadi saudara di sini 5 kotak dan 1 batang. Artinya bernilai 15. Ya, perhatikan anak-anak ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya operasi pengurangan adalah mengurangkan bilangan dengan bilangan lainnya sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi kalian harus mengurangkan dengan satuannya, kemudian puluhan dengan puluhannya. Jelas ya anak-anak ya? Mudah ya? Nah, baik anak-anak, Kang Bapak akan memberikan soal tentang operasi pengurangan pada bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ali mempunyai kelereng sebanyak 58 butir. Budi mempunyai kelereng 8 butir lebih sedikit dari Ali. Ciko mempunyai kelereng 4 butir lebih sedikit dari Budi. Jika Ciko memberikan 5 butir kelereng pada Dodi, maka berapa sisa kelereng Ciko? Nah, lihat. Menarik ya soalnya. Mari kita lihat. Impor kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali. Kelereng Ciko sama dengan 4 lebih sedikit Budi. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi. Langkah-langkah. Kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali, sama dengan 58 kurang 8 sama dengan 50 butir. Kelereng Ciko sama dengan 4 butir lebih sedikit dari Budi, sama dengan 50 kurang 4 sama dengan 46 butir. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi, maka sisa kelereng Ciko sama dengan 46 dikurang 5 sama dengan 41 butir. Kesimpulan, jadi sisa kelereng Ciko sebanyak 41 butir. Mudah ya anak-anak ya? Oh ya, kalian juga pasti bisa jawab dong soal yang awal Bapak berikan. Nah, tentang telur, jawabnya berapa? Betul, 9 butir. Mudah ya? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaan adalah, Bu Guru membawa bola sebanyak 20, diberikan kepada kelompok A sebanyak 8, kelompok B 7. Apa bola sisanya? Dicatat ya. Bu membawa bola sebanyak 20, diberikan kepada kelompok A sebanyak 8. Kelompok B mendapat berapa bola sisanya? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan atau orang.
Nah, sekarang Bapak akan menerangkan operasi gabungan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan Caca. Oh ya, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, berapa penumpang di bis itu? Kalau ada yang turun 2 orang dan naik 4 orang. Bapak mau tanya lagi nih, di kelas 2 ya, siswa bisa berkurang dan juga bertambah. Bertambah kalau ada siswa baru, berkurang kalau ada yang pindah. Sekarang berapa jumlah siswamu? Nah, terakhir, anak-anak, jika kamu punya sejumlah buku, kemudian ini beberapa buku buat kamu dan adik kamu pinjam, berapa jumlah buku sekarang? Baik anak-anak, kita akan menerangkan pemahaman konsep operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan kan penjelasan berikut. Nah, anak-anak, Bapak langsung berikan soal untuk kalian pahami. Lihat yang A. 2 ditambah 3 itu ditambah sama dengan, nah 2 ditambah 3 dulu, jadi 5 kurang 5 dikurang 1 menjadi 4, sehingga sama 4 tambah 5 sama dengan 9. Jelas ya? Lihat yang B. 5 tambah 8 4 7 sama dengan, nah lihat 8 dulu sehingga menjadi sama dengan 13. 4 tambah 7 sama dengan, nah lihat 13 kurang 4 dulu, jadi 9 tambah 7 atau sama dengan 16. Nah, kita lihat yang C. 17 dikurang 6, 2 kurang 1 sama dengan, nah, 17 kurang 6 dulu, jadi sama dengan 11 tambah 2 kurang sama dengan, nah lihat 11 tambah 2 dulu, jadi 11 kurang 1 sama dengan 12. Paham ya anak-anak? Kesimpulannya, pada operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan dilakukan dari kiri ke kanan. Mudah ya anak-anak? Nah, baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan Caca. Nah, perhatikan berikut ini. Dalam 1 tahun, Eka dapat membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Devi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Berapa buku yang dibaca mereka bertiga dalam 1 tahun? Soalnya menarik ya anak. Solusi. Informasi. Eka membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Devi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Langkah-langkah. Banyaknya buku yang dibaca Eka sama dengan 25 buku. Nah, Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Maka banyaknya buku yang dibaca Fani sama dengan 25 kurang 8 sama dengan 17 buku. Nah, Devi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Maka buku yang dibaca Devi sama dengan 17 tambah 6 sama dengan 23 buku. Sehingga total buku yang dibaca sama dengan 25 tambah
soal tadi yang naik bis, bagaimana jawabnya? Nah, Bapak beritahu cukup dijumlahkan dengan 2 orang. Karena apa? Yang turun 2 dan yang naik 4 orang. Sehingga jumlah mula-mula penumpang bus ditambah 2 orang. Mudah kan? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat. Pertanyaannya adalah, Radit mempunyai 12 kelereng. Ayah memberikan lagi 4. Lalu diberikan kepada 6 kelereng. Berapa kelereng Radit sekarang? Dicatat ya. Radit mempunyai 12 kelereng. Ayah memberikan lagi 4 kelereng. Lalu diberikan kepada adik 6 kelereng. Berapa kelereng Radit sekarang? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah aja. Bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.